Terus ini dari teman-teman sebelum panjenengan pulang kita ada beberapa pertanyaan Gus yang berkaitan ini di YouTube ini kan lagi rame-ramenya Ya. bahwa Rizik Syihab itu mengklaim bahwa dia atau Balwi ini yang telah mensiarkan agama Islam di Kalimantan, di Sumatera, juga di pulau-pulau yang lain. Bahkan sampai dia mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah dari Balwi juga. Padahal setahu kita mungkin di dalam pelajaran tidak ada itu di madrasah di Nahdlatul Ulama. Terus juga kita menyoroti di berbagai media sosial yang berkembang saat ini beliau seakan-akan ini menghina simbol-simbol negara. Satu misal dengan perkataannya tentang Pak Presiden Prabowo yang beliau statementnya Pak Presiden Pak Alwi bahasanya silakan kabur aja ke Yaman lah. Terus statement Pak Alwi atau Rizik Syihab ini seakan-akan menghina presiden kita, padahal beliau adalah lambang negara kita. Juga jenderal yang ada di TNI maupun Polri, bahkan ada yang dikatakan jenderal yang kurang baik salah atau ada jenderal beliau dan sebagainya. Mohon petunjuk kira-kira sikap kita dan responnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang beberapa ahli dan khususnya saudara Rizik Syihab ini memang sering sekali memalsukan sejarah dengan narasi-narasi yang seperti itu. Ya, katanya yang paling berperan dan mendakwa Islam yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Palembang, di Jawa itu katanya Ba'alwi. Itu yang pembelokan sejarah. Kalian jangan percaya itu. Ba'alwi datang abad ke-19, paling tua abad ke-18. Menurut Profesor Dr. Agus Sunyoto itu tahun 1832 dan yang mendatangkan semua Belanda. Makanya Ba'alwi dari Yaman itu didatangkan oleh Belanda pada waktu zamannya Belanda. Masalah Islam di Nusantara, sebelum ada Ba'alwi, Indonesia sudah Islam. Ini kalian bangsa Indonesia harus tahu. Palembang sudah Islam, Kalimantan sudah Islam, Sulawesi sudah Islam. Jadi bukan mereka yang mengislamkan. Kalau seandainya mereka ikut serta-merta membuat madrasah dan nasihati masjid, kalau itu semua juga sama, banyak yang melakukan. Yang penting Anda jangan mengklaim kalau tanpa Ba'alwi Indonesia tidak akan Islam, Palembang, Kalimantan tidak akan Islam. Ini sama juga menghina reputasi ulama-ulama Kalimantan, menghina reputasi ulama-ulama Sulawesi, menghina reputasi ulama Palembang. Yang namanya Palembang itu masuk Islam sejak kapan? Anda harus tahu dalam sejarah. Buka sejarahnya. Abad ke-7, abad ke-8 Masehi. Abad ke-1 Hijriah, zamannya Khulafaur Rasyidin, itu Palembang sudah mengenal Islam. Abad ke-7, coba kalau seumpama Ba'alwi datang tuh abad ke-19. Dari 7 ke 19 berapa ratus tahun? 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun Ba'alwi baru datang ketika zamannya Belanda, dan itu didatangkan oleh Belanda. Itu mohon maaf, Palembang sudah mengenal Islam. Kesultanan Palembang itu didirikan itu adalah tahun 1659. 1659. Ketika seumpama Ba'alwi itu datangnya abad ke-19, dari abad ke-17 ke 19, 200 tahun sebelum Ba'alwi datang, belum ada itu Yaman. Belum ada orang Islam nggak kenal sama Yaman. Tapi mereka sudah mengenal Islam 200 tahun, sudah bisa mendirikan Kesultanan Palembang, yaitu adalah Syarif Abdurrahman. Yang disebutnya juga apa? Disebutnya adalah Kimas Hindi Arya Kusuma. Ini adalah merupakan cikal bakal daripada kekuatan Islam ada di Palembang. Kesultanannya saja didirikan sebelum Ba'alwi datang. Apalagi kalau sejarah Islam dari dulu, abad ke-7, ke-8 Masehi, abad ke-1 Hijriah, zaman Khulafaur Rasyidin, belum ada Yaman, belum ada Palembang, belum ada Yaman, belum ada Ba'alwi. Karena Belandanya juga belum datang. Kan Belanda datang abad ke-14 sampai ke-15. Jadi omongan saudara Rizik yang ini ngaco jelas saudara benar. Ini membodohi masyarakat Indonesia dan menjatuhkan reputasi ulama-ulama Palembang. Kalian tahu yang namanya saudara-saudara, yang namanya Kalimantan
Masuk Islam Kalimantan, mengenal Islam abad ke-13 Masehi. Ba'alwi abad ke-19, abad ke-18. Dari mulai Kesultanan Banjar yang ada di Kalimantan Selatan, dengan sultannya adalah Pangeran Suryansyah, yang disebutnya juga Raden Samudra. Raden Samudra. Itu tahun berapa? 1526, abad ke-16. Dari abad ke-16 ke abad 19 berapa tahun itu? 300 tahun sebelum Ba'alwi datang. Orang Kalimantan belum kenal itu Ba'alwi, belum kenal itu Yaman. Itu sudah bisa mendirikan kerajaan. Apalagi kenal Islam, apalagi kenal Islam sebelumnya. Abad ke-13 sudah masuk Islam. Yang mengislamkan siapa? Orang Arab, orang Persia, orang Melayu, orang-orang Sulawesi. Bahkan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, itu banyak pengaruh. Kalimantan Barat juga, yang namanya Sambas, Pontianak, itu banyak pengaruh daripada ulama-ulama Padang, Sumatera Barat, Minangkabau. Bukan Ba'alwi, bukan dari Yaman. Kesultanan Pontianak yang disebut Abdurrahman Al-Gadri itu didirikan tahun berapa? 1771, abad ke-18. Jauh setelah kesultanan di Kalimantan terbentuk. Apalagi ada di dalam sejarah, katanya saya pernah mendengar bahwa ada kong kali kong dengan Belanda, sehingga sultannya mendapatkan penghargaan dari Belanda. Sementara yang ada di Palembang, kerajaan Islam dihancurkan, di Sulawesi dihancurkan, di Lampung dihancurkan, di Jawa dihancurkan. Kok kenapa ini kok Al-Gadri tidak dihancurkan, malah mendapatkan dianggap? Maka disinilah Profesor Dr. Anhar Gonggong tidak setuju ketika dari Kesultanan Al-Gadri itu jadi pahlawan, karena ini adalah kong kali kongnya dengan Belanda. Jadi kesultannya itu didirikan abad ke-18 tahun 1771, itu juga bermasalah. Sementara yang namanya Kalimantan sudah mulai abad ke-13 sudah kemasukan Islam. Dari orang Melayu, dari orang Persia, pengaruh daripada India, terpengaruh daripada Cina. Justru orang Cina di sini dan orang India, orang Arab, Persia ini banyak mempengaruhi. Dan orang Arab. Dan Ba'alwi itu menurut genetika bukan Arab. Kata orang Yamannya juga mengatakan mereka juga di Yaman pendatang. Jadi Ba'alwi tidak bisa mengatasnamakan Yaman karena bukan orang Yaman. Di Yamannya juga bermasalah dengan orang Arab Yaman asli. Lah di sini. Jadi sama sekali itu tidak benar. Sulawesi, siapa Sulawesi? Kerajaan Guatal, Sultan Alauddin pertama kali berdiri 1605 masuk Islam. 1605, abad ke-16 sampai ke-17. Jauh sebelum Ba'alwi datang sudah membuat kesultanan. Adapun Sulawesi masuk Islam, kenal Islam abad ke-13. Coba dari 13 dihitung. Sampai 19 berapa tahun? 600 tahun sebelum Ba'alwi datang, mereka sudah mengenal Islam, sudah menciptakan para ulama-ulama besar. Di Sambas ada Syekh Khotib Sambas, ya kan? Di Minangkabau Imam Ahmad Khotib bin Abdillah Al-Minangkabawi, Syekh Burhanuddin As-Sumatrani. Para ulama-ulama di Melayu ini yang mengislamkan di Sulawesi. Di Sulawesi yang mengislamkannya ada di Kalimantan. Itu Arab, Persia, sebagian Melayu dan sebagian daripada India dan Cina. Itu sejarahnya itu. Jadi maka dari itu perkataannya di sini jelas nggak benar ini. Ini pembodohan terhadap masyarakat dan ini harus diluruskan. Wali Songo itu bukan Ba'alwi. Sudah terbukti kalau seumpama Anda pengen lihat di Kiai Salim. Di Cilacap itu ada manuskripnya semua lengkap, itu masuk manuskrip tua abad ke-15. Sunan Ampel. Itu di situ dijelaskan dan ternyata manuskrip yang tua di Cirebon pun sama. Bukan Ba'alwi. Iki wong ngeyel terus. Ora ki wong ora bakal mandek kecuali cangkeme kudu sumpel bari lemah. Dorong. Maka dari itu begitu seperti membodohi masa. Benar Pak Presiden Gus. Ya. Suruh pulang ke Yaman. Nanti di Yaman pun suruh pulang ke asalnya juga. Lah, jadi genetika mereka itu bukan. Mereka itu adalah Yahudi Askenazi dari Eropa. Itu menurut data ilmiah. Dan kita juga kalau mereka baik nggak jadi masalah. Itu tidak membedakan antara Arab dan Yahudi itu. Kalau Islam yang penting takwa. Ya, tapi yang namanya genetika ini jangan kalian ingkari. Kalau orang Jawa ya udah ngaku orang Jawa. Jangan mentang-mentang hidup di Saudi Arabia pakai udeng-udeng nggak ngaku orang Jawa. Orang Jawa, orang Sunda, orang Melayu, saya orang Melayu itu aja. Kan gitu. Jadi kita juga tidak jadi masalah. Ini jadi Wali Songo itu bukan.
yang nulis Wali Songo itu Bang Alwi, itu adalah Van der Berg yang dinukil di dalam kitab Syamsul Zahirah. Itu Van der Berg seorang orientalis, dan kalian bisa baca kitabnya Dr. Abdullah bin Saleh Asy-Syarafi Al-Hadrami dari Hadramaut, profesor dari Yaman Selatan, pakar sejarah dari Yaman Selatan, di mana Bang Alwi itu ada, mengatakan bahwasannya sejarah Hadramaut pun dihancurkan oleh golongan orientalis, termasuk yang mencantumkan nama Ubaidillah. Itu ternyata dalam sejarahnya nggak ada, tapi itu golongan orang orientalis. Jadi sama pembelokan sejarah. Nah ini kadang-kadang saudara Rizik Sihab pengennya apa? Ya, kemudian masalah yang berkaitan dengan apa? Pelecehan. Simbol negara. Tolonglah sampean itu siap pada Pak Rizik Sihab. Jangan suka melecehkan negara kami lah. Sampean udah hidup enak di sini, dan sampean bisa berkarir di sini, hidup yang tenang di sini. Nggak usah melecehkan lah. Nggak usah melecehkan apa namanya Pak Presiden atau Sumama Jenderal siapa dengan kata-kata yang tidak senonoh. Apalagi sampai mengatakan menjulukannya ini monyet, ini monyet, ini monyet. Kalau semuanya monyet, andanya siapa? Anda ini kadang-kadang mulutnya mulutnya kurang ajar. Ini nggak akan berhenti kecuali kalau disumpel pakai tanah itu. Makanya tolonglah yang sopan. Kami bersedia menerima Anda asal jaga itu. Sopan santun. Jangan sampai kemudian mengadu domba, memprovokasi masyarakat seolah-olah seperti jangan. Sebab apa? Maka kita ini sebagai PWI siap berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk bangsa. Karena golongan orang-orang semacam Rizik Sihab sepertinya itu ada yang ngopeni. Ada yang ngopeni nih. Ini yang ngopeni ini juga kurang ajar. Maka dari itu apapun alasannya, ketika tujuannya menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita PWI Laskar Sabila siap berjuang untuk bangsa. Siap berjuang untuk negara. Siap berjuang untuk pemerintah yang siap. Jangan sampai Indonesia ini hancur agar orang semacam ini. Saya minta kepada Pak Presiden jangan diam dan jangan takut. Kami ada di belakang kalian. Siap. Untuk bangsa negara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.